gue semprot baygon deh, lu semua mati, tau gak? Yeay, gue udah sampai di tempatnya di Setiabudiwan. Kalau misalnya ada yang nggak tahu Setiabudiwan itu apa, Setiabudiwan itu adalah Compound Place. isinya tuh cafe, resto, dan cafe yang mau gue datengin di sini itu adalah Jurnal. Namanya Jurnal Coffee by Ismaya Group. Yeay, shout out to Ismaya. Ini lokasinya ada di Jalan Rasuna Said di tengah kota lokasinya. Oke, let's check out the place. See you there. Bye. I like that with the chemistry, yeah. I'm on you, right back. We could remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies. Ribs, they better be back. So relax, I'm on the track. This right is my home. Jadi ini hari yang berbeda dan rambut gue udah lurus. Gak usah nanya-nanya kenapa rambut gue lurus. Intinya nih gue bosan keriting ya gue lurusin, gue bosan lurus ya. Ya gue biarin kritik. Bosen. Gue udah sampai di lokasi coffee shop yang kedua. Lokasinya itu ada di One Satrio. One Satrio itu compound place lagi yang ada di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Tempat-tempat makan mereka tuh enak, jadi kayak mereka tuh mengkurasi restoran-restoran mereka. Kurasi mereka tuh Hampir semuanya enak. One Satrio ini kumpulan tempat-tempat makan yang menurut gue tempat makanan tuh banyak pilihannya. Kalau kalian lagi ada di daerah Mega Kuningan, mampir aja ke sini. Karena tempatnya tuh pet friendly juga, terus ada tamannya gede banget. Di sini tuh gue mau ke cafe yang lumayan sering gue datengin, namanya Bakerman. Dia punya salah satu kopi yang nggak terlalu harsh, nggak terlalu buat perut gue sakit. Jadi kalau misalnya gue lagi di One Satrio, gue akan ngunjungin Bakerman. Kadang gue delivery juga. Langsung aja kita vibe check ke tempatnya. See you guys there, bye. I like that with the chemistry, yeah. I'm on you, right back. We could remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies. Ribs, they better be back. So relax, I'm on the track. This right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no. Here we go again. And you said that we were only friends. I like that. Gila panas banget. Kayaknya gue mau ceritain dulu deh. Tadi pas gue selesai beli kopi, gue pergi ke area tengah si One Satrio. Jadi di area tengahnya tuh kadang emang ada booth musiman yang dia taruh di situ. Bukan musiman sih, kayaknya cuman selama weekend doang. Terus ada salah satu booth ini ngejual pets, ngejual hewan peliharaan. Terus salah satu hewan peliharaannya tuh ada burung hantu, namanya Bubu. Lucu banget, tapi gue sedih banget. Jadi kan dia di display kan, areanya tuh outdoor terbuka dan panas banget. Jadi ada 3 burung hantu yang gede-gede, terus ada 2 burung hantu kecil. Dia taruh kayak di batang pohon. Terus ketiga burung ini tuh ngos-ngosan. Gue jadi inget kucing gue main kelamaan atau dia kepanasan aja gitu di ruangan. Pasti dia langsung ngos-ngosan kayak tadi burung hantunya semuanya kayak gitu, gak cuma satu. Terus gue tadi sok-sok akrab sama penjualnya kan. Gue ajak ngobrol tuh burung hantu apa, ras apa, umur berapa, gedenya gimana, dia nocturnal atau diurnal. Sebenarnya intinya gue nggak peduli, tau nggak? Maksudnya bukan nggak peduli sama burung hantu ya, tapi gue nggak peduli dengan obrolan ini sama penjualnya. Tapi gue cuman pengen nyampein doang, Mas, itu burung hantunya kepanasan deh, keausan sampai ngos-ngosan gitu. Gue bilang gitu kan. Iya kak, emang dia kalau kepanasan ngos-ngosan. Gue mau marah, tapi gimana? Gak punya hak untuk marah, terus gimana gitu? Gue mau bikin ribut. Gue cuma bilang, burung hantunya itu kepanasan, soalnya ngos-ngosan. Saya punya kucing di rumah, kalau lagi kepanasan kayak gitu ngos-ngosan. Iya kak, nanti saya lihat. Abis itu sama dia di spray air. Duh, but that doesn't change anything. Dia masih ngos-ngosan, gue lihat. Gak mau.
Gue tadinya happy terus tiba-tiba mood gue langsung melancholic, langsung sedih gue. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini mood gue udah jelek sih gara-gara ngeliat burung-burung hantu ngos-ngosan. Maksudnya gue mesmerized, seneng gitu ngeliat banyak burung-burung karena emang hewan kesukaan gue tuh burung. Tapi di waktu yang sama gue merasa itu nggak normal untuk di-keep kayak gitu. Gue nanyakan sama penjualnya, ini kalau misalnya dilepas dia akan balik lagi nggak ya ke ownernya, ke manusianya gitu. Oh enggak, jangan dilepas. Kalau dilepas ya dia nggak akan balik lagi gitu. Ya iyalah menurut lo, karena nggak domesticated. Oh iya, salah satu burung yang domesticated tuh pigeon sebenarnya, merpati. Dia tuh udah berevolusi berpuluh-puluh tahun untuk jadi peliharaan manusia gitu. Terus ujung-ujungnya sama manusia ditelantarin, nggak dipelihara lagi. Nggak banyak kan sekarang yang pelihara merpati kan. Gue sedih sih kalau dengar cerita merpati. Hai. Udah deh, nggak usah pelihara-pelihara yang aneh-aneh. Itu udah hewan liar, udah biarin aja di alam. Udah deh, bahas kopi. Dan nih, pokoknya gue beli Bakerman kan. Ini enak banget sih. Sama satu lagi Saturdays. Kalau misalnya nih dua-duanya gue minum hari ini ya, kemungkinan asam lambung gue naik sih. Jadi dua kopi ini akan gue minum besok. Paling yang gue habisin hari ini cuma Bakerman doang. Yang Saturdays bakal gue minum besok. Estetik banget tuh lihat. Jujur gue beli Bakerman itu karena estetikanya gitu, karena desainnya. Tapi pas gue cobain semua kopinya enak. Beberapa yang udah gue cobain tuh enak semua. Dan pastry-nya semuanya enak. Terus gue pernah makan main course-nya juga, kayak saladnya pernah, pastanya pernah, supnya pernah, itu semuanya enak. Jadi gue adalah repeating customer for Bakerman. Give me a discount. I'm kidding. Kalau Saturdays tuh ada menu kopi yang menurut gue enak, kopi sereal namanya. Itu enaknya karena dia beda aja dari menu kopi coffee shop yang lain. Kopi sereal ini tuh kayak ada rasa cornflakes-nya. Oh, kopinya Jurnal. Kopi Jurnal itu dia ngeluarin kopi seasonal. Mereka jual cornflakes juga. Itu waktu itu gue pergi sama nyokap gue kan. Terus nyokap gue bilang, Bakal aneh gak ya? masa jagung sama kopi? Terus dicobain enak banget. Ternyata cocok. Ternyata di luar ekspektasi nih. Jagung sama kopi ternyata cocok. Gue pernah juga nyobain strawberry coffee. Man, that's the worst experience ever. Gila, abis itu gue trauma sih minum strawberry kopi. That's not a good combination. Kombinasi yang aneh banget menurut gue, strawberry kopi. Kalau jagung enak. Jadi ini gue pesen yang sereal, namanya sereal, tapi dia ada rasa cornnya. See, it's good. Kayak ada gurih dari jagungnya kayaknya. Makanya jadi enak. Jagung itu kan ada manis dan ada gurihnya ya. Campur kopi, kenapa enak? It's good, tapi bakal gue minum buat besok karena gue minum Bakerman. It's good. Dan yang bikin mengejutkan lagi dari kopi Bakerman ini, oh my god, nggak bisa dibuka loh. Oke. Jadi dia naruh rose petal gitu. Petal tuh apa ya, kelopak bunga mawar di dalam kopi ini, di atasnya es garnish. Emang ya gimmick-gimmick gitu, tapi lucu sih. Enak. Mood gue ya lumayan oke lagi sih abis ini. Panas banget. Manusia, kenapa lu kayak gitu sama hewan? Oke, gue mau pergi deh dari One Satrio. Oke, see you guys di cafe selanjutnya dan di menu kopi selanjutnya. Bye-bye. I like that with the chemistry, yeah. And when you ride that, we could remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies. Ribs, they better be back, so relax. I'm on the track, this right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no. Here we go again. And you said that we were on the phone. Oke, gue cuma mau menginformasikan kalau rambut gue masih lurus sampai hari Selasa ini karena Gue belum keramas dari hari Sabtu atau Minggu. Gue mau tes rasa kopi kalian hari ini dan gue akan memberikan reaction video untuk kopi kalian. Yeah, get ready guys.
Jadi kan kemarin gue beli ini nih, es kopi kalian yang Original. ini gue udah sering coba kopi latte seperti layaknya kopi latte gitu rasanya. Dia tuh kayak ada semacam pembedanya sih. Jadi ada keunikan rasa gitu. Karena dulu tuh gue sempet ada fase-fase beli ini terus. Ada kali seminggu gue minum ini setiap hari gitu, setiap pagi. Tapi kali ini gue mau membuat reaksi video buat produk yang ini. Es kopi susu pisang. Karena gue nggak pernah coba sebelumnya kopi pisang. Gue takutnya nih bakalan jadi flop kayak kopi susu strawberry. Kan strawberry itu asem ya, jadi ada acidity gitu dari si strawberry ini. Dan acidity dari strawberry itu menurut gue sangat nggak cocok sama acidity-nya kafein. Jadi kalau lu gabungin keasaman strawberry sama keasaman kopi tuh aneh banget. Gue nggak ngerti sih sama orang-orang yang keep buying strawberry latte, itu aneh. Itu aneh. Jadi gue mau nyobain es kopi kalian yang original dulu untuk membersihkan palet lidah gue. Gue mau compare yang latte original sama yang latte pisang. Itu rasanya soft banget sih, nggak asem. Biasanya kalau kita minum kopi tuh ada aftertaste asemnya kan, aftertaste asemnya nggak ada. Mungkin mirip-mirip decaf kali ya, yang non kopi, kopi yang nggak ada kafeinnya, kopi yang nggak ada kopinya. Menurut gue ya sangat direkomendasikan untuk para penderita asam lambung nih, penderita perut sensitif kayak perut gue maksudnya. Selanjutnya, gue agak nervous sih sebenarnya. Gue takut bakalan jadi kayak strawberry latte. Shake it well. Dari tadi gue ngebukain can, udah berapa detik tuh, susah banget. Okay. Moment of truth. Yang kerasa di lidah gue adalah 30% kafein dan sisanya banana milk, susu pisang. Not bad, tapi kayaknya gue nggak akan beli lagi. Untuk experience, untuk mencoba berbagai rasa kopi ini layak sih untuk dicoba. Untuk menambah wawasan, oke lah, oke. But not gonna buy another one. Itu aja sih untuk semua kopi yang bisa gue saranin untuk para penderita asam lambung atau penderita perut sensitif. Sekali lagi, tolong kalian hati-hati juga untuk ngedengerin rekomendasi gue, karena nggak semua penderita asam lambung atau penderita perut sensitif itu perutnya sama semua gitu. Kalian coba-coba aja sendiri. Kalau misalnya emang kalian super sensitif gitu ya perutnya, kalian jangan langsung abisin satu kaleng atau abisin satu cup. Coba aja dulu beberapa teguk, terus tunggu beberapa menit dan lihat reaksi perutnya gimana gitu. Bisa jadi cocok di perut gue, belum tentu cocok di perut orang lain. Jadi ini cuman rekomendasi berdasarkan perut gue doang. Brand-brand kopi yang barusan udah gue bahas itu kayaknya cuman ada di Jakarta ya. Gue nggak tahu sih di luar Jakarta ada apa enggak. Jadi yang pertama Bakerman, kedua ada Saturdays, ketiga kopi kalian. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton review kopi dari gue. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan walaupun bandel ya. Udah tahu perutnya sensitif. Masih aja minum kopi 3 kali sehari. Masih aja makan sambal level 10. Langsung gede lu kayak gue. Ya tentunya sih udah gak pernah kambuh ya. Udah gak kambuh lebih dari 5 tahun. Ya gue sangat bersyukur untuk hal itu. Tapi harapan gue semoga kalian bisa lebih bijak lagi dalam memilih asupan makanan ataupun minuman ya. Karena lambung kalian tuh lagi berkomunikasi sama kalian. Lambung kalian tuh lagi ngomong sama kalian kalau makanan atau minuman ini gak cocok. Lambung kalian tuh pasti cuma pengen yang terbaik buat kalian. Jadi kita harus pinter-pinter memilih alternatif makanan dan minuman lain yang lebih ramah ke lambung. Karena kesehatan itu lebih penting daripada duit ya. Lu paling kaya di dunia ini, tapi kalau lu nggak bisa bergerak, lu
cuman bisa tiduran doang, baringan doang. Buat apa tuh duit? Hah? Gak ada gunanya tuh duit. Jadi gue harap kita semua bisa selalu menjaga kesehatan untuk hidup yang enjoyable, biar bisa menikmati hidup gitu. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya, karena gue gak sabar untuk bawel di depan kamera lagi, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.